kayak ada yang lewat gitu di explore gue. Apa tuh? Ini loh, nggak sengaja ketemu calon mertua, mantan calon mertua. Satu kalimat buat cowok kayak gue dari lo. Dia ada curhat sama gue sebenarnya nih. Halo guys, kembali lagi sama gue Freddy. Nah, sekarang nih saatnya kita mau jalan dulu. Kita keluar dulu motornya, kita mau ketemu Fatbay hari ini. Jadi kita langsung jalan dulu kali ya ke Tebet. Ya kita jalan dulu, ini udah seperempat jalan. Ya, nikmatin aja jalan-jalannya. Kita mau ketemu Fatbay ke daerah Tebet ya guys ya. Kabut. Sampai juga di 2 kopi Tebet ya guys ya. Udah kita pesan dulu. Ini kopi katanya kopi gula aren, ada oatnya. Signature-nya di 2 kopi baru udah. Cobain enak nggak? Wih, gurih wih. Mantap. Jadi kita tungguin sifat sampai dia datang ya. Bye bye. Jadi guys, setelah setengah jam lebih gue menunggu orang ini, akhirnya dia datang juga. Setelah sekian lama gue gak ketemu sama bocah ini ya, bocah kosong. Baru 5 menit. 5 menit dari mana? Nggak ada ya? 5 menit di neraka. Nggak ada. Sumpah gue nggak percaya. Udah, kita ganti kamera dulu, pakai kamera ini biar kita ngobrol. Udah lama gue gak ketemu dia, mau gibah, mau gosip. Ya. Halo guys, ini sekarang kita sama Fat Q. Udah lama nih gue gak ketemu Fat, sekarang udah centang biru nih, mantep banget. WhatsAppnya di read doang ya. Centang biru. Ketawa kepaksa, ini bocah kosong. Emang bener. Gimana? Ceritalah, udah lama ketemu kita. Lagi sibuk apa, Fat? Sekarang lagi sibuk, nyari kesibukan sih. Gimana keadaan karir, sehat? Alhamdulillah stuck. Salam dulu. Sama. Iya. Kenapa sih lu sama mulu? Kerjaan sama, terus percintaan sama. Gue lagi merasa lagi posisi bimbang sih antara sama ke kenapa ada dangdut? Di dangdutan dulu. Gue ada rasa bimbang sama konten gue sendiri sih sebenarnya. Kenapa? Kenapa? Apa-apa, udah terlalu lama aja konten yang begitu. Berarti karir lagi mencari lagi yang baru berarti ya? Ya sebenarnya sih sekarang lagi mau fokus di otomotif, cuman lagi nyari-nyari nih harus kayak gimana gitu biar punya karakternya sendiri. Iya. Gimana sih? Gimana? Enggak kan gini ya, kayak gue ngeliat kayak Freddy itu bukan Freddy lagi sekarang, karena dia tuh jadi cowok alay, galau-galau di story. Sumpah gue geli banget ya sebagai temen deket ya gitu ya, kayak anjing lu ngapain sih nyet gitu ya. Salaman dulu. Sama ya? Kan sama. Tapi kalau gue dari dulu galau-galau. Gimana ya Fred? Kenapa bisa? Terus kan kemarin gue lihat ya kayak kenapa jadi gue ini tanya-tanya? Kayak ada yang lewat gitu di explore gue. Apa tuh? Ini loh, nggak sengaja ketemu calon mertua, mantan calon mertua. Oh, yang depannya K belakangnya L ya? Yang inisialnya Kara. Anjing disebutin lagi. Kan gue nanya, pengen tahu. Gue kan kepo kayak netizen. Ya gimana, ya begitulah. Ya pokoknya kalau misal diceritain lagi di video sebelumnya udah gue pernah sempet ngobrol ya sama kalian semua. Jadi ya perihalnya gue masih belum tahu karena putusnya mendadak tiba-tiba langsung. Kita lagi baik-baik aja 3 hari 4 hari lalu. Tapi mulai agak ada renggang jarak gitu loh. Kenapa bisa tiba-tiba? Terus habis itu tiba-tiba udah dia minta putus, ya udah. Gue nggak tahu alasannya apa. Gue coba kontak di read doang. Kalau misalkan nih lu ya, lu mutusin cowok tanpa sebab, misal gitu ya. Cewek itu tipikalnya yang mendem atau gimana sih? Kalau gue ya, gue nggak mungkin mutusin orang tanpa sebab. Kadang ada yang gue bilang, kadang ada yang gue udah males untuk bilang. Karena gue udah sering bilang tapi lo nggak berubah-berubah gitu. Jadi kalau misalnya menurut cewek nih ya, kalau cewek itu udah mulai tidak interest lagi itu apa sih ciri-cirinya? Ya udah cuek pastinya. Nah ini aneh Fat, kalau gue nih ciri-cirinya cuek, malas gitu ya, nggak mau kontekan lagi. Kalau di gue itu kejadiannya adalah dia tetap masih seperti biasa, cuma ada jaga jarak, ada tembok rasanya. Iya. Gitu. Itu tuh sebenarnya kalau cewek bersikap biasa aja tapi kayak
ngerasa ada tembok itu sebenarnya dia lagi perlahan untuk melepas lu sih. Emang itu proses untuk Pergi. oh gitu. Iya. Wow, baru nggak gue pergi karena hal apa misalnya nih ya, kayak mantan gue dulu, dia itu kalau kerjaan juga bantuin gue ya, nyari narasumber model talent juga bantuin gue, dia yang ngontek-ngontekin. Itu kondisinya, makanya gue gak ngerti, gue kira dia setuju. Tadi gue berpikir kalau misalkan gue putus itu karena konten-konten gue, tapi karena emang sambil berjalan gue juga sambil mikir sih, kalau gue ngonten kayak gitu terus, gue pengennya lebih ngehargain pasangan aja Ya. jadi mulai retensinya tuh gue kurangin. Ya kalau menurut gue ya mungkin itu bisa jadi salah satu faktor dia mundur. Bisa jadi dia berpikir ulang gitu kan. Mungkin dia udah mulai terbuka matanya, sadar. Kan dari dulu gue bilang, Kar, lu sadar gitu kan. Akhirnya dia sadar sekarang. Salah sih gue kalau ngobrol gini sama temen ini. Iya Emang kan? mulutnya pedesnya lebih-lebih pada netizen gitu ya. Ternyata Kara udah sadar, alhamdulillah. Alhamdulillah. Enggak, bercanda. Gitu ya, kok cerita sama temen tuh malah jadi caci makian ya, dicengin. Ya gue nggak tahu ya, karena kan dia juga nggak cerita sama gue kan nggak terlalu dekat juga sama Kara. Kalau menurut gue Kara hebat juga sih, bisa mendampingi lu gitu dengan konten lu yang seperti itu, karena nggak mudah buat cewek-cewek, apalagi gue ya. Ini Ya, kalau dari lu gue gimana deh? yang jadi Kara gue nggak bisa, gue sebagai cewek ya gue cemburuan. Oh, lu cemburuan. Gue cemburuan nggak bisa lah gue. Jadi nggak bisa sama sekali cowok lu dipegang-pegang sama. Nggak bisa, apa yang punya gue nggak boleh disentuh sama orang lain. Nah, kalau menurut lu nih, lu memilih pasangan yang baik atau enggak? Yang lu bilang tuh bisa gue bilang ini kali ya, gue generalin aja support sistemnya lu ya. Support sistemnya lu itu apa sih, karakteristik yang pengen lu terima dari support sistemnya lu itu? Ada ciri khas tertentu nggak atau enggak ya, hal-hal yang harus dia punya nggak? Pendengar yang baik. Jadi harus pendengar yang baik. Pendengar yang baik. Kadang kita tuh nggak butuh untuk dikasih nasihat. Cuma untuk didengar aja cukup. Ya, cukup didengar aja, dimengerti udah. Ya, tapi kan? Pat, lu tau gak sih, kalau gue ya kalau gue kenapa gue bisa milih support sistemnya itu dia gitu ya. Satu, emang paling bagus itu emang pendengar yang baik, karena ada waktunya kita ngedengerin, ada waktu kita ngasih tahu, ngobrol, cerita, ya kan. Nah, itu yang pernah gue dapat di mantan gue dulu yang sebelumnya. Nah, kalau misalnya lu sebagai cewek nih ya, apakah jadi pendengar yang baik itu ada kendala? Maksudnya kayak ada, wah bosen dia ceritain mulu, wah dia ngeluh mulu gitu masih? Enggak sih, karena ya kalau misalkan dia cerita gue malah appreciate. Berarti dia percaya sama gue, berarti dia nyaman untuk cerita sama gue. Dan mungkin juga orang kalau mau cerita itu butuh keberanian. Berarti orang yang pengertian dan pendengar itu mempunyai rasa respect yang tinggi sama orang yang bercerita. Iya, dan tentunya dia dan bisa pasti menghargai kan berarti. Punya kecerdasan yang tinggi juga. Enggak, lu klarifikasi aja itu anjing. Enggak, berarti bener. lu mau bilang lu pinter gitu. Iya, kecerdasannya bukan kecerdasan matematika gitu, bukan, tapi emosional. I see. Keren loh. Berarti EQ ya? Iya, EQ, bukan IQ ya. Menarik sih. Iya benar. Jadi kayak agak ada yang buat gua kepikiran sih. Semua yang gue lakuin, gue buat konten, terus ada challenge slap or kiss, hug or slap gitu ya. Dia itu di belakang kamera fine aja, ada sisi menghargainya gitu dan mengertinya. Nah, gue mau nanya sama lu, orang menghargai dan mengerti, apakah ada batasnya? Ada ya? Ada. Gini deh, kalau misalnya lu punya cowok, kontennya kayak gue nih, nggak mau gue. Satu kalimat buat cowok kayak gue dari lu. Buat cowok kayak lo. Banyak istighfar deh. Berarti nggak banyak bisa nerima ya? Karena kalau misalkan gue nggak mau cari-cari perkara gitu loh. Kalau gue udah tahu kayak gue nggak bisa nih sama lo karena konten lu kayak gitu, ya gue nggak akan untuk coba. Misalkan gue suka banget nih sama lo, tapi lo konten lu kayak gitu, ya gue nggak akan coba untuk dekat sama lo karena gue nggak mau jadi penyakit untuk diri gue sendiri. Jadi ada rasa ini ya, gelisah ya?
Iya. Oke. Ada Fat, thank you Fat. Kita ngobrol-ngobrol mulai maghrib nih. Kita closing aja videonya. By the way, reels yang lu lihat tuh yang mana sih? Apa? Reels yang lu lihat tadi? Ya ini nih, gue masukin. Enggak dong, enggak kayak gitu dong. Kan ada nanti di situ. Enggak. Oh, nggak ada. Kayaknya menarik deh. Gua reaction kali ya. Terus gua cerita backgroundnya dia. Kenapa gua bisa kayak, ya lu lihat sendiri deh, nanti gua cerita di next video. Nih, gue liatin. Dia ada curhat sama gue sebenarnya nih. Ih, penasaran. Udah maghrib. Oke, gue ntar coba cerita di next video ya. Jadi kenapa dia jadi orang yang bener-bener gua sayangin banget karena ada satu dan lain hal banyak banget. Dan awal mulanya tuh gua mulai galau-galau, lu bilang kayak alay. Ya nggak apa-apa, fuckboy juga bisa jadi alay kalau ketemu orang yang dia sayang. Wih. Tapi nggak apa-apa kalau misalkan kalian mau mencurahkan hati kalian di story, di media sosial. dong. That's okay. Yang penting kalian bahagia, lakuin aja. Salam terakhir dong. Tips quotes dari Fatboy 2023. Lepaskan kalau harus dilepaskan. Itu kayak buat gue dah. Udah tinggi atas dulu. Mantap. Dan ini gue tayangin di YouTube ya. Bye bye. Jangan lupa untuk hit the button subscribe, like, comment, share. Ya. Kalau itu masih berguna di YouTube. Ya, YouTube sekarang udah ngasih. Nah, bye bye. See you.